Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya atas nama Nur Hikmah Febrianti. Saya atas nama Nur Febriani. Saya atas nama Sakin. Saya atas nama Sinta. Saya atas nama Jibran Kepala. Saya atas nama Sarian Raffi. Saya atas nama Hajira. Saya atas nama Rahmi. Saya atas nama Sahra Ramadhani. Kami dari kelas M218. Perubahan sosial adalah hal yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan bermasyarakat, karena manusia merupakan makhluk sosial, berbudi, dan selalu merasa tidak puas. Perubahan dalam bermasyarakat akan terus terjadi. Meski demikian, kadang ditemukan pula masyarakat yang statis, yang perubahan di lingkungannya berjalan lebih lambat. Dalam kajian sosiologi, perubahan sosial dipahami sebagai perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung tanpa henti. Ini akan terjadi sepanjang masa. Hakikat perubahan ini adalah keinginan setiap orang untuk selalu berubah agar keadaan menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan. Pengertian perubahan sosial adalah perubahan di lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut. Jadi ciri perubahan umum yang paling umum diketahui yang pertama adalah setiap masyarakat merasakan adanya perubahan sosial dalam lingkungannya, baik itu berjalan lambat atau cepat. Perubahan ini terus-menerus tanpa henti. Yang kedua, saat perubahan dialami oleh lembaga kemasyarakatan, maka akan terjadi pula di lembaga-lembaga sosial lainnya. Ciri perubahan sosial yang paling umum diketahui, yaitu ketika disorganisasi dapat terjadi jika perubahan sosial berlangsung sangat cepat dalam suatu kelompok masyarakat. Namun, sifat disorganisasi ini hanyalah sementara. Keempat, perubahan dapat terjadi di bidang kebendaan atau materi maupun spiritual. Kedua bidang ini memiliki kaitan timbal balik. Adapun faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Perubahan sosial dapat terjadi jika dipicu oleh faktor-faktor tertentu. Jika dikelompokkan, sejumlah faktor itu bisa dibagi dalam dua jenis, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab perubahan sosial setidaknya ada 4, sedangkan faktor eksternal ada 3. Pemicu perubahan sosial yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Contohnya ketika penduduk Pulau Jawa bertambah begitu cepat, maka terjadi perubahan dalam struktur masyarakat, terutama lembaga kemasyarakatan dalam wujud aturan atau norma. Sebaliknya, di wilayah yang kekurangan penduduk juga terjadi kekosongan pembagian kerja dan stratifikasi sosial yang mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Penemuan baru sangat memengaruhi perubahan di dalam masyarakat. Misalnya, penemuan ponsel pintar membuat masyarakat memiliki pola baru dalam berkomunikasi di antara individu dan kelompok. Yang ketiga, konflik sosial. Konflik sosial di antara kelompok dalam suatu masyarakat juga bisa menjadi penyebab perubahan sosial. Yang contohnya, pertentangan antara generasi tua dan muda. Pertentangan bisa terjadi karena generasi muda lebih cepat menerima kebudayaan modern. Yang keempat, pemberontakan antar revolusi di satu negara. Adanya gerakan revolusi maupun pemberontakan besar juga bisa memicu perubahan besar di dalam kehidupan masyarakat di suatu negara. Faktor eksternal pemicuan perubahan sosial. 1. Perubahan lingkungan alam fisik. Perubahan lingkungan bisa terjadi akibat bencana banjir, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya perubahan alam karena dirasuki oleh manusia sendiri. Kondisi ini membuat manusia akan berpindah ke tempat lain untuk tetap bertahan hidup.
Di tempat yang baru, muncul perubahan sosial dari berbagai sisi. Peperangan-peperangan yang dimenangkan oleh pihak lawan bisa menyebabkan masyarakat di suatu kawasan harus menerima kebijakan-kebijakan baru dari pemerintahan pemenang perang. Banyaknya hal baru yang diberlakukan pemenang perang di daerah talukannya bisa memicu perubahan sosial. Nomor 3, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Masuknya pengaruh asing lewat proses pertukaran budaya atau media massa sering memengaruhi masyarakat lokal. Proses ini bisa pula memicu perubahan sosial di dalam masyarakat terjadi. Poin ketiganya yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Masuknya pengaruh asing lewat proses pertukaran budaya atau media massa yang sering memengaruhi masyarakat lokal. Proses ini bisa pula memicu perubahan sosial di dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara. Kontribusi dan implikasi dalam dunia pendidikan bagi Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian, baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figur keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Oleh karena itu, nama Hajar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang mengajarkan kebaikan, keluhuran, keutamaan. Pendidik atau sang Hajar adalah seseorang yang memiliki kelebihan di bidang keagamaan dan keimanan, sekaligus masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sikap-sikap profesional itu meliputi antara lain keinginan untuk memperbaiki diri dan keinginan untuk mengikuti perkembangan zaman. Maka penting pula membangun suatu etos kerja yang positif, yaitu menjunjung tinggi pekerjaan, menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan, dan keinginan untuk melayani masyarakat. Dalam kaitan dengan ini, penting juga performance atau penampilan seorang profesional secara fisik, intelektual, relasi sosial, kepribadian, nilai-nilai dan kerohanian, serta mampu menjadi motivator. Singkatnya, perlu adanya peningkatan mutu kinerja yang profesional, produktif, dan kolaboratif demi pemanusiaan secara utuh setiap peserta didik. Di sini relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa yang mungkin diwujudkan dengan pendidikan yang memerdekakan dan membentuk karakter kemanusiaan yang cerdas dan beradab. Oleh karena itu, konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi salah satu solusi membangun kembali pendidikan dan kebudayaan nasional yang telah diporak-porandakan oleh kepentingan kekuasaan dan neoliberalisme. Kontribusi dan implikasi dalam dunia pendidikan. Peran Raden Ajeng Kartini dalam memajukan pendidikan di Indonesia merupakan salah satu contoh kontribusi wanita dalam sejarah. Kartini mendobrak kondisi memprihatinkan tersebut dengan membangun sekolah khusus wanita. Selain itu, beliau juga mendirikan perpustakaan bagi anak-anak. Kartini dalam memajukan pendidikan Indonesia tertuang dalam karyanya, yaitu Door Duisternis Tot Light, yang diartikan sebagai hadislah bila terbitlah terang. Kartini mengatakan bahwa pendidikan itu janganlah hanya akal saja yang dipertajam, tetapi budi pekerti pun harus dipertinggi. Sekolah diperlukan dalam memajukan pendidikan. Pendidikan di sekolah juga harus dibarengi dengan pendidikan di keluarga. Untuk para guru di sekolah, Kartini berharap agar guru tidak hanya mengajar semata, tetapi juga harus menjadi pendidik. Dalam notanya berjudul "Berilah Orang Jawa Pendidikan", Kartini dengan tegas mengatakan guru-guru memiliki tugas rangkap menjadi guru dan pendidik.
mereka harus melaksanakan pendidikan rangkap itu, yaitu pendidikan pikiran dan budi pekerti. Bagian C, KH Ahmad Dahlan. Kontribusi dan implikasi dalam dunia pendidikan. Muhammadiyah tidak tertarik untuk mendirikan pesantren karena pada saat itu pesantren cenderung mengisolasi diri. Sekolah-sekolah yang diselenggarakan Muhammadiyah ada yang bercorak sekolah umum seperti sekolah yang diselenggarakan pemerintah Belanda dan ada sekolah-sekolah khusus keislaman. Sekolah-sekolah yang diselenggarakan Muhammadiyah ialah pada tahun 1921 yaitu Al-Islamu Arku, kemudian diubah menjadi Higar Muhammadiyah School, di mana pada tahun 1923 menjadi School Islam. Pada tahun 1924, sekolah tersebut dipisahkan antara murid laki-laki dan perempuan yang akhirnya pada tahun 1932 menjadi Muallimin Muhammadiyah, yaitu Sekolah Guru Islam Putra, dan Muallimat Muhammadiyah, yaitu Sekolah Muhammadiyah Putri. Adapun sumbangan pemikiran yaitu dengan usaha-usaha direalisasikan melalui memasukkan pelajaran agama Islam ke dalam lembaga pendidikan milik kolonial Belanda, penerapan sistem dan mengadopsi metode pendidikan barat dalam pendidikan Islam, dan memadukan antara pelajaran agama dan pelajaran umum.